Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bersama Ustadz Hariri. Bab 2940 sampai bab 2942. Ketika Bruce Weinstein kembali ke penjara dengan bantuan temannya Mark, dia sangat tersiksa hingga dia hampir meminum nyawanya sendiri. Karena manajemen penjara yang ketat, pada prinsipnya anggota non-staff tidak diperbolehkan masuk. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Bruce Weinstein meminta orang kepercayaannya untuk menjemputnya dari luar penjara. Sedangkan temannya Mark hanya bisa kembali ke rumah sakit untuk sementara. Setelah kembali ke kantor, Bruce Weinstein menahan rasa sakit yang parah dan meminta orang kepercayaannya untuk pergi ke area penjara tempat Ye Chen berada, bersiap untuk diam-diam membawa Ye Chen keluar sel. Penjaga penjara datang ke pintu sel Ye Chen, membuka pintu, dan berkata, "Siapa Ye Chen? Keluarlah." Ye Chen perlahan duduk dari tempat tidur dan datang ke pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penjaga penjara pertama-tama mengunci sel, dan kemudian berbisik kepada Ye Chen, "Sipir sedang menunggumu di kantor, ikut aku." Ye Chen mengangguk dan mengikuti penjaga penjara keluar dari area penjara. Penjaga penjara pertama-tama membawanya ke departemen medis penjara. Ketika dokter di rumah sakit sudah selesai bekerja, dia membawa Ye Chen ke kantor dokter dan menyerahkannya kepadanya seragam penjaga penjara, sepatu, dan topi. Dia berbisik, "Ganti pakaianmu dan aku akan membawamu menemui sipir." Ye Chen mengganti pakaian penjaga penjara tanpa bertanya apapun, dan pria itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon rekannya. Penjaga penjara yang masuk memiliki tinggi dan bentuk yang sama dengan Ye Chen, dan penjaga penjara yang membawanya ke sini berbisik kepada penjaga penjara yang baru, "Tunggu di sini, jangan bersuara, dan jangan berbicara dengan siapapun. Di ponselmu, hubungi aku akan mengunci pintu setelah aku keluar, dan kamu akan menunggu di sini sampai aku kembali." Penjaga penjara mengangguk dan berkata, "Oke, Kapten." Penjaga penjara merasa lega, melepas topinya, menyerahkannya ke tangan Ye Chen, dan berkata, "Pakai topimu, ayo pergi. Saat kamu keluar, ingatlah untuk menundukkan kepala agar wajahmu tidak difoto oleh si penjaga penjara, kamera pengintai." Ye Chen mengangguk sedikit, memakai topinya, lalu keluar dari rumah sakit bersamanya. Setelah meninggalkan rumah sakit, penjaga penjara menggesek kartunya dan membawa Ye Chen langsung ke area kerja penjaga penjara. Saat penjaga penjara berjalan pergi, dia berbisik kepada Ye Chen, "Ingat, jika ada yang bertanya tentang kejadian malam ini setelahnya, katakan saja kamu tidak enak badan malam ini dan saya akan membawamu ke rumah sakit, tetapi dokter sedang tidak bertugas. Saya hanya bisa menguncimu di rumah sakit dulu, lalu keluar untuk membantumu menemukan beberapa obat darurat. Aku butuh waktu lama untuk menemukan obatnya, tapi untungnya kamu merasa lebih baik setelah meminumnya, lalu aku mengirimmu kembali ke sel." Oke. Ye Chen berpikir bahwa metode pihak lain untuk mengganti pangeran dengan kucing musang adalah masuk akal. Tidak ada celah yang jelas. Selain itu, dia mengenakan seragam penjaga penjara dan topi. Kamera pengintai tidak dapat menangkap wajah orang tersebut. Jadi dia tidak akan tinggal. Bukti nyata apapun tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Penjaga penjara membawa Ye Chen ke lantai atas. Setelah berjalan melalui koridor yang panjang, dia sampai di pintu kantor sipir. Lalu dia dengan lembut mengetuk pintu 3 kali. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, dia membuka pintu, langsung dan menghadap sofa. Bruce Weinstein yang sedih berkata, "Sipir, ada orang di sini." Seolah melihat penyelamat, Bruce Weinstein dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, silakan masuk dengan cepat bibir. Silakan keluar dulu." Penjaga penjara mengangguk dengan cepat dan menutup pintu kedap suara yang berat setelah Ye Chen masuk. Bruce Weinstein tidak tahan lagi dan meratap dengan keras, Tuan Ye,
Anda harus menyelamatkan saya. Jika Anda tidak menyelamatkan saya akan menjadi orang yang tidak berguna. Ye Chen menatapnya dan tersenyum tipis. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk datang ke kantor ini dengan tenang, dan tujuannya akhirnya tercapai. Jadi, dia memandang Bruce Weinstein dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, meskipun adikmu kesakitan, itu tidak akan rusak untuk sementara waktu." Bruce Weinstein berkata tanpa sadar, "Bagaimana mungkin, teman dokter saya mengatakan bahwa ini sudah selesai. Jika Anda tidak merawat saya lagi, saya khawatir kaki saya harus diamputasi." Ye Chen berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, dengan energi spiritual di sini, ia tidak akan mati. Selama kamu bekerja sama dengan baik, aku akan menyembuhkanmu." Bruce Weinstein tampak terkejut. "Aura, apa itu aura?" Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya dengan dingin, "Izinkan saya bertanya, apakah ada jalan rahasia di kantor Anda? Apakah Peter Zhou dikunci di bawah jalan rahasia itu oleh Anda?" Bruce Weinstein merasa seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap Ye Chen dengan tercengang dan bergumam, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang jalan rahasia dan Peter Zhou?" Marvin tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini hanya untuk Peter Zhou." Saat dia berbicara, Ye Chen mengirimkan ledakan energi spiritual ke otaknya dan memerintahkan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Jawab pertanyaan yang baru saja saya tanyakan." Bruce Weinstein bergidik, dan otaknya langsung menganggap Ye Chen sebagai seseorang yang menuruti perintahnya, dan berkata dengan cepat, "Memang ada jalan rahasia di belakang kantor saya, yaitu terowongan elevator. Ada sel rahasia di bawah poros elevator. Zhou, di sanalah Peter ditahan." Marvin bertanya lagi, "Selain Peter Zhou, siapa lagi yang ada di sana?" "Tidak lagi," Bruce Weinstein berkata dengan jujur. "Dia satu-satunya yang ada di bawah sana, terkunci di ruangan yang benar-benar tertutup. Saya akan membawakannya makanan dan air sekali sehari." Ye Chen terus bertanya, "Mengapa keluarga Rothschild mengurungnya di sini?" Bruce Weinstein berkata, "Karena dia mencuri barang dari keluarga Rothschild." "Mencuri sesuatu?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Saya juga tidak tahu," Bruce Weinstein menjelaskan. "Saya hanya tahu bahwa hal itu sangat penting bagi keluarga Rothschild. Tetapi minggu itu Peter menolak untuk mengatakan yang sebenarnya meskipun dia hidup atau mati. Keluarga Rothschild orang-orang datang ke sini setiap hari untuk menginterogasinya, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan informasi berharga apapun. Jadi mereka meminta saya untuk merawatnya dengan baik untuk saat ini." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Bisakah kamu menjatuhkanku?" "Iya." Bruce Weinstein mengangguk tanpa ragu-ragu. Marvin bertanya lagi, "Jika saya pergi pada sore hari, apakah keluarga Rothschild akan tahu?" "Tidak," Bruce Weinstein berkata, "saya yang bertanggung jawab di sini. Saya akan melaporkan semuanya kepada keluarga Rothschild. Mereka tidak memantau tempat ini secara langsung." Ye Chen merasa lega dan memerintahkan, "Turunkan aku sekarang." Bruce Weinstein dengan hormat mengiyakan, lalu pergi ke rak buku di kantornya. Dia mengeluarkan salinan Injil Yohanes dari rak buku, dan kemudian menutupi seluruh sampul buku dengan telapak tangannya. Sesuatu yang ajaib segera terjadi. Setelah memindai sidik jari dan telapak tangannya, buku itu langsung mengeluarkan bunyi bip. Kemudian, panel belakang di belakang rak buku yang kosong tiba-tiba terbuka, memperlihatkan satu set kamera. Bruce Weinstein melangkah maju dan menatap kamera dengan mata terbelalak. Kemudian, salah satu rak buku perlahan terbuka, memperlihatkan pintu lift logam. Setelah pintu rak buku yang disamarkan terbuka lebih dari 45 derajat, pintu lift logam juga terbuka secara otomatis, memperlihatkan lift kecil dan kecil. Saat ini, Bruce Weinstein dengan hormat berkata kepada Marvin, "Tuan, silakan masuk." Ye Chen masuk ke mobil sempit itu, diikuti oleh Bruce Weinstein. Panel kendali di elevator ini sangat sederhana.
Hanya dengan satu tombol hijau Bruce Weinstein menekan tombol tersebut dan berkata kepada Ye Chen, saat orang tersebut berada di bawah, tekan tombol ini untuk naik. Setelah Anda menekannya, ia akan turun, dan Anda tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Ye Chen mengangguk. Saat ini, mobil mulai bergerak ke bawah. Dia melirik Bruce Weinstein dan bertanya, seberapa dalam di sini? Bruce Weinstein berkata dengan hormat, totalnya 60 meter di bawah. Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menggali lubang elevator yang begitu dalam dengan tenang? Bruce Weinstein menjelaskan, meskipun penjara Brooklyn masih merupakan penjara federal, sebenarnya penjara tersebut telah lama dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild menyumbangkan sejumlah uang ke penjara ini beberapa tahun yang lalu. Untuk renovasi, uang itu sebenarnya akan digunakan terutama untuk membangun poros elevator dan benteng bawah tanah. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar dan menambahkan, meskipun hanya ada satu pintu masuk dan keluar konvensional, sebenarnya ada pintu masuk dan keluar satu arah di bawah tanah yang dapat dibuka dari luar. Ye Chen bertanya dengan ragu, keluarga Rothschild menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun jalan rahasia di penjara Brooklyn. Bukankah itu hanya untuk menahan tahanan dengan status khusus? Bruce Weinstein berkata dengan jujur, seorang raja narkoba besar seperti Gustavo Sanchez dikurung di sini karena dia telah mencapai perjanjian kerjasama yang mendalam dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild harus memastikan bahwa mereka benar-benar dapat dikendalikan. Jika ada keadaan atau paksaan khusus majure, keluarga Rothschild dapat menyembunyikan orang tersebut melalui jalan rahasia ini. Atau secara langsung dan diam-diam memindahkannya ke tempat lain, dan kemudian menyatakan bahwa tahanan tersebut telah melarikan diri dari penjara, atau pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman kepada pihak lain yang dipenjara seumur hidup. Tetapi jika keluarga Rothschild bernegosiasi dengan pihak lain dan ingin melepaskan pihak lain, hal itu akan dicapai melalui jalan rahasia ini. Hal semacam ini telah dilakukan beberapa kali, dan tingkat keberhasilannya 100%. Ye Chen mengangguk dan bertanya, dengan kata lain, raja narkoba seperti Gustavo, yang telah melakukan segala macam hal buruk, akan diam-diam mengirim orang kembali ke Meksiko selama itu bermanfaat bagi keluarga Rothschild. Iya, Bruce Weinstein mengangguk dan berkata, mereka hanya peduli pada keuntungan dan tidak peduli pada keadilan. Ye Chen tersenyum menghina dan berkata dengan ringan, memang benar mereka kaya dan tidak baik. Para kapitalis ini mengejar keuntungan lebih dari apapun. Saat ini, lift perlahan berhenti di bagian bawah. Setelah pintu mobil terbuka, yang terlihat adalah terowongan melengkung dengan lebar sekitar 2 meter dan tinggi 2 meter. Terdapat pintu besi di ujung terowongan, dan terdapat 2 ruangan di kedua sisi terowongan. Satu ruangan tidak berpintu dan diisi dengan sofa sederhana dan meja kecil, sedangkan ruangan lainnya ditutup dengan pintu besi kokoh. Bruce Weinstein menunjuk ke ruangan yang ditutup oleh pintu besi dan berkata kepada Marvin, Peter Zhou dikurung di sana. Ye Chen berkata dengan dingin, pergi dan buka pintunya. Bruce Weinstein buru-buru melangkah maju dan memasukkan kata sandi di pintu. Kemudian pintu besi itu memantul keluar dengan bunyi ding. Ye Chen melangkah maju dengan tergesa-gesa, mendorong Bruce Weinstein ke samping, dan dengan penuh semangat dorong pintu besi itu hingga terbuka. Saat ini, pemandangan di dalam ruangan membuat Ye Chen diam-diam ketakutan. Luas ruangan ini sekitar 20 meter persegi. Di luar terdapat ruangan sekitar 6 atau 7 meter persegi tanpa perabot atau barang apapun. Di dalamnya hanya terdapat toilet dan keran yang menampung sedikit aliran air. Saat itu, di toilet, ada yang bengkok. Duduk di sana seorang laki-laki berjanggut dan rambut acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Sebuah kerah logam yang kuat dipasang di lehernya. Ada rantai besi setebal ibu jari di belakang kerah itu. Panjang rantai besi itu hanya memastikan bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak,
dia tidak akan mampu mencapai ruang terbuka 6 atau 7 meter persegi di luar, dan hanya bisa dibatasi pada satu sisi di dalam. Tidak ada tempat untuk duduk atau berbaring di seluruh ruangan, tanahnya lembab dan dingin. Bahkan tidak ada alas jerami, apalagi kasur. Lingkungan yang keras memaksa pria tersebut untuk meringkuk di toilet dan nyaris tidak bisa tertidur. Pada saat ini, pria itu mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya dengan lemah. Ketika dia bertemu dengan mata Ye Chen, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ye Chen melihat wajahnya yang tersiksa dan menyadari bahwa dia adalah Zhou Liangyun, manajer yang bekerja di Ji Qingtang. Pada saat ini, Ye Chen memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia segera melangkah maju, memegang tangan Zhou Liangyun, dan berbisik, "Tuan Zhou, oh tidak, Paman Zhou, kamu baik-baik saja, saya akan membawamu keluar dari sini." Zhou Liangyun langsung menangis, menatap Ye Chen, tersedak dan berkata, "Tuan, Anda tahu segalanya." Ye Chen mengangguk, "Saya melihat foto Anda dan ayah saya. Jadi saya datang ke Amerika Serikat untuk mencari Anda, dan saya menemukannya jauh-jauh ke sini." Zhou Liangyun berkata dengan malu, "Tuan muda, bukan saja saya tidak memberitahu Anda identitas saya di Jinling sebelumnya, tetapi saya juga menjebak ayah mertua Anda dan melontarkan komentar kasar kepada Anda. Tolong jangan salahkan saya." Ye Chen buru-buru berkata, "Bagaimana bisa, meskipun saya tidak tahu detail masalahnya. Saya yakin Paman Zhou pasti melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Saya pasti mendapat manfaat dari pengaturan Anda untuk mendapatkan 9 misterius kitab suci surgawi, lagi pula, saya harus berterima kasih." Zhou Liangyun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, saya hanya mengikuti pengaturan ayahmu sebelum kematiannya dan membawakan 9 kitab suci surgawi yang misterius ke Jinling untukmu. Semua ini adalah persiapan ayahmu untukmu. Saya juga berterima kasih kepada ayahmu atas dukungan dan perhatiannya. Aku baru bisa hidup sampai hari ini. Jadi kamu tidak perlu bersyukur." Ye Chen bahkan lebih ngeri lagi. Meskipun dia juga meragukan apakah kemampuannya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius ada hubungannya dengan ayahnya, dia tidak pernah menemukan bukti langsung. Dan sekarang, kata-kata Zhou Liangyun membenarkan spekulasi ini untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia tidak sabar untuk menanyakannya dengan jelas kepada Zhou Liangyun. Namun, melihat situasi di mana mereka berdua berbaring, dan melihat kerah baja di lehernya, Ye Chen segera melangkah, maju dan meraihnya. Kerah lehernya ditarik dengan paksa. Lalu dia membantu Zhou Liangyun berdiri dan berkata, "Paman Zhou, aku akan membawamu keluar dulu. Jangan khawatir, aku akan membuat keluarga Rothschild membayar kebencian ini dengan darah di masa depan." Zhou Liangyun berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, dalam analisis terakhir, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya pantas menerima apa yang dilakukan keluarga Rothschild terhadap saya, dan saya tidak bisa pergi dari sini sekarang. Jika saya pergi, keluarga Rothschild tidak akan membiarkan saya pergi. Keluargaku, aku tidak bisa menyakiti mereka." Ye Chen terkejut dan bertanya dengan cepat, "Paman Zhou, apa dendam antara kamu dan keluarga Rothschild? Saya mendengar dari luar bahwa kamu mencuri barang-barang mereka." Zhou Liangyun tersenyum pahit dan berkata, "Saya mencuri barang-barang mereka, tetapi sebenarnya, mereka juga mencuri barang-barang mereka." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan serius, "Guru, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan yang telah lama membuat Anda bingung dan belum terjawab. Karena Anda telah menemukan tempat ini hari ini, saya akan menjawabnya, mereka satu persatu untukmu. Tetap di sini untukmu. Setelah menjawab pertanyaan ini, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhou Liangyun,
Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, "Paman Zhou, ayo keluar dan bicara perlahan." "Tidak," Zhou Liangyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tuan, mari kita bicara di sini." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Bruce Weinstein, yang tampak kusam di belakang Ye Chen, dan berkata, "Dia adalah satu-satunya yang akan datang ke sini baru-baru ini. Karena dia telah dikendalikan olehmu, pasti akan sangat aman di sini di waktu singkat. Ada beberapa jika demikian, saya masih perlu menjelaskannya dengan jelas kepada Anda sesegera mungkin." Ye Chen ragu-ragu sejenak dan mengangguk lembut, "Oke, aku akan membantumu menyembuhkan tubuhmu dulu, lalu kamu bisa memberitahuku perlahan." Karena itu, dia meletakkan jarinya di pembuluh darah Zhou Liangyun, dan beberapa energi spiritual memasuki tubuhnya, memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya dalam sekejap dan meningkatkannya secara signifikan. Zhou Liangyun merasakan perubahan yang mengguncang bumi dalam dirinya dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya Anda telah menguasai 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tuan muda, roh ayah Anda di surga akan sangat senang mengetahui berita ini." Karena kesehatan Zhou Liangyun meningkat pesat, Ye Chen meminta Bruce Weinstein untuk berjaga di luar ruangan sementara dia dan Zhou Liangyun hanya duduk di lantai. Zhou Liangyun pertama kali berkata, "Guru, apa yang ingin Anda ketahui? Tanyakan saja, dan saya akan menjawab semua yang saya tahu." Ye Chen berkata, "Paman Zhou, mari kita mulai dengan situasimu. Apa dendam antara kamu dan keluarga Rothschild?" Zhou Liangyun menghela nafas dan berkata, "Keluarga Zhou kami sebagian besar terlibat dalam bisnis barang antik di barat selama beberapa tahun terakhir, dan kami fokus pada barang antik oriental. Kami agak terkenal di bidang khusus barang antik oriental. Ini adalah premis dari keseluruhan benda. Jadi beberapa bulan yang lalu, orang-orang dari keluarga Rothschild datang kepada saya secara pribadi dan menawari saya harga yang sangat tinggi. Mereka ingin saya membantu mereka memulihkan barang antik oriental, yang hanya ada dalam catatan tidak resmi tetapi tidak pernah benar-benar keluar, bangunan harta karun 4 arah dinasti Tang di Tiongkok." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bao Zhuang?" "Iya." Zhou Liangyun menjelaskan, Bao Zhuang adalah istilah umum untuk jenis kerajinan tangan kuno, yang dicirikan sampai batas tertentu menyerupai versi miniatur pagoda. Ada peninggalan budaya antik serupa di semua dinasti. Yang paling terkenal salah satu pada tahap ini seharusnya adalah Bao Zhuang relik Zhenzu dinasti Song. Tetapi harta karun itu sebagian besar memiliki makna keagamaan, meskipun bentuknya mirip dengan harta persegi keluarga Rothschild pada dinasti Tang, namun sangat berbeda. Saat berbicara, Zhou Liangyun menambahkan, "Pada tahun-tahun awal, saya mengumpulkan banyak barang antik Tiongkok yang tersebar di luar negeri, termasuk beberapa dokumen dan bahan dari berbagai dinasti. Ada catatan di buku-buku kuno. Saat itu, Kaisar Taizong Li Ximin dari dinasti Tang percaya pada agama Buddha dan kitab perubahan. Dia tidak hanya mengajari Xuan Zhang pergi ke India untuk mempelajari kitab suci Buddha, dan juga memanggil guru Zoui dari seluruh negeri untuk menyimpulkan takdir nasional di kota Chang'an. Untuk menjamin stabilitas dinasti Tang, ia memerintahkan pengrajin terbaik di kota Chang'an pada waktu itu untuk membangun menara harta karun berbentuk persegi dan meletakkan harta karun ini. Bangunan tersebut ditempatkan di urat naga dinasti Tang untuk menjamin stabilitas dari negara dinasti Tang. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah bangunan harta karun persegi ini adalah senjata ajaib dari Zoui Feng Shui? Itu benar. Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, sejarah tidak resmi yang saya lihat mencatat bahwa ketika Huang Chao mengumpulkan pasukannya, dia untungnya dibantu oleh seorang guru Zhou Yi yang mematahkan urat naga dinasti Tang dan mengeluarkan 4 pilar harta karun bersisi dari urat naga. Hanya saja Huang Chao tidak mendapat perintah kaisar, sehingga ia tidak bisa lepas dari nasib kegagalan meskipun ia memiliki Sifang Bao Zhuang,
sehingga Shifang Bao Zhuang kemudian jatuh ke tangan Zhu Wen. Sangat disayangkan Zhu Wen tidak memiliki orang yang mampu dan mahir dalam buku perubahan. Shifang Bao Zhuang tidak dapat memberikan efek nyata di tangannya, dan sejak itu, keberadaan Shifang Bao Zhuang telah hilang, tidak dikenal. Berbicara tentang hal ini, Zhou Liangyun berhenti sejenak dan melanjutkan, ketika Shifang Bao Zhuang keluar lagi, itu berada di tangan Nurhaci ratusan tahun kemudian. Menurut legenda, Nurhaci membawa Shifang Bao Zhuang ke Liaodong, dan Ratu Nurhaci adalah diberkati oleh Shifang Bao Zhuang. Lepas landasnya kekayaan nasional bertepatan dengan jatuhnya dinasti Ming, dan kemudian dinasti Jin terus tumbuh lebih kuat. Pada masa Huang Taiji, negara tersebut dikenal sebagai dinasti Qing, dan akhirnya berhasil masuk bea cukai dan merebut negara. Ye Chen mau tidak mau bertanya kepadanya, jika begini, bangunan harta karun persegi ini pasti menjadi harta nasional di tangan keluarga kerajaan Qing. Bagaimana bisa jatuh ke tangan keluarga Rothschild? Zhou Liangyun menghela nafas dan berkata, pada tahun 1840, pemerintah Inggris melancarkan perang candu di Tiongkok dan memobilisasi seluruh negara untuk membuang opium ke Tiongkok dan seluruh Asia Tenggara. Setelah memaksa pemerintah Qing untuk membuka negara, keluarga Rothschild mengambil alih bisnis opium, Tiongkok. Kemudian, mereka hampir menguasai bisnis opium di Tiongkok dan Asia Tenggara. Sejak saat itu, keluarga Rothschild mengangkut opium dalam jumlah besar ke Tiongkok, sekaligus mengangkut emas, perak, teh, dan berbagai barang antik berharga Tiongkok dari Tiongkok, kembali ke Eropa. Penjarahan semacam ini mencapai puncaknya selama aliansi 8 negara, Tentara Gabungan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Rusia, Jepang, Austria, dan Italia membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan di Yanjing. Harta nasional Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya telah dicuri. Dua tujuan terbesar harta nasional yang mereka curi atau hancurkan adalah pemerintah Inggris dan keluarga Rothschild. Berbicara tentang hal ini, Zhou Liangyun mengeluh dengan sedikit marah. Saat ini, ada lebih dari 20.000 peninggalan budaya Tiongkok di British Museum, yang pada dasarnya dijarah dari Tiongkok pada periode itu, dan peninggalan budaya Tiongkok di tangan keluarga Rothschild adalah kurang dari ketika British Museum datang. Itu lebih banyak lagi. Saya selalu mendengar tentang ini sebelumnya, tapi saya tidak menyangka paviliun Shifang yang legendaris juga ada di tangan mereka. Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun berkata lagi, menurut catatan sejarah, bangunan harta karun 4 sisi adalah harta geomantik terpenting yang dapat melindungi negara. Ayahmu dan saya telah mempelajari pertanda geomantik dari kitab perubahan secara mendalam. Menurut catatan buku perubahan, jika Anda ingin membangun senjata penting negara semacam ini, harta karun Feng Shui yang paling utama memerlukan restu dari Master Zoui yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikannya. Harta 4 sisi dalam Feng Shui secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu. Pada akhir dinasti Qing, kekuatan sihirnya tidak lagi cukup untuk melindungi dinasti Qing, negara, dan negara. Namun, rumah harta karun persegi ini telah berada di tangan keluarga Rothschild setidaknya selama 100 tahun, dan keluarga mereka telah berkembang dan menonjol di antara yang lain selama bertahun-tahun. Saya khawatir rumah ini terkait erat dengan persegi ini, rumah harta karun. Beberapa waktu lalu, banyak retakan muncul di Shifang Baozu itu sendiri. Keluarga Rothschild mendatangi saya dan berharap saya bisa membantu mereka memperbaiki peninggalan budaya ini. Kemungkinan besar mereka mengira saya tidak bisa mengenali Shifang Baozu, tidak menemukannya di pasar, tidak ada catatan tentangnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa saya telah bersentuhan dengan dokumen sejarah tidak resmi tentang Shifang Baozuang. Jadi ketika saya melihat aslinya, saya mengenali harta nasional ini. Untuk memastikan spekulasi saya,
Diam-diam saya membuatnya melalui identifikasi karbon 14. Memang dapat dibuktikan bahwa itu berasal dari dinasti Tang. Setelah memastikan identitas si Fang Baozuang, saya memeriksa berita tentang keluarga Rothschild selama itu dan menemukan bahwa mereka memang mengalami banyak kemunduran kecil dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan ada cucu saya yang meninggal karena kecelakaan. Saya kira bahwa ini pasti ada hubungannya dengan retakan di si Fang Baozuang. Jadi saya sengaja memberitahu keluarga Rothschild bahwa si Fang Baozuang sudah ada terlalu lama dan materialnya telah rusak parah, dan tidak seperti dinasti Song. Sangat indah dan memiliki nilai religius. Tetapi nilai keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Saya menyarankan mereka untuk melestarikannya secara statis dan tidak memperbaikinya dengan paksa. Namun, keluarga Rothschild bersedia mengeluarkan puluhan juta dolar agar saya dapat merestorasinya. Jadi saya berpura-pura kekurangan uang dan setuju, dan memberitahu mereka bahwa restorasi akan memakan waktu lama, setidaknya beberapa bulan. Keluarga Rothschild menyerahkan bangunan harta karun persegi ini kepada saya, tetapi orang-orang datang setiap hari untuk memeriksa kemajuan restorasi. Dan saya juga menemukan bahwa mereka diam-diam memantau saya selama waktu itu. Dalam proses pemugaran si Fang Baozu, saya semakin merasa bahwa benda ini tidak boleh diserahkan kepada keluarga Rothschild, karena merupakan peninggalan budaya Tionghoa, dan hampir semua masyarakat Tionghoa tidak mengenal si Fang Baozu. Saya bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Namun mungkin ini adalah harta nasional paling berharga yang hilang dalam sejarah penghinaan Tiongkok selama 1 abad sejak Perang Candu. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengembalikan peninggalan budaya Tiongkok yang tersebar di barat ke Tiongkok. Jika saya tidak mengirim kembali bangunan harta karun persegi ini, saya khawatir saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidup saya. Jadi, saya memanfaatkan waktu perbaikan beberapa bulan untuk membuat si Fang Baozu palsu satu persatu, dan mempermainkannya seperti musang untuk seorang pangeran. Lalu diam-diam saya menyembunyikan si Fang Baozu yang asli dan menunggu kesempatan dikirim keluar Amerika Serikat. Tapi kupikir setelah memberikan si Fang Baozuang palsu kepada keluarga Rothschild, setidaknya aku bisa membodohi mereka untuk sementara dan memberiku kesempatan untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka setelah mereka mengambil kembali si Fang Baozuang palsu, mereka juga segera setelah melakukan tes karbon 14 dan menyadari bahwa barang-barang saya telah dijatuhkan, mereka langsung ingin membawa saya pergi secara diam-diam. Untungnya saya menjaga mereka. Ketika mereka sampai di pintu, saya berinisiatif memanggil polisi dan menyerah. Setelah polisi turun tangan, keluarga Rothschild harus mengirim saya ke penjara Brooklyn. Bersambung.